sikap majikan dan gaji yang ditahan tidak diberikan ke saya, ditahan berbulan-bulan, dan juga majikan laki-laki yang sangat kasar ya, dan juga sering melakukan pelecehan terhadap saya. Lalu saya kabur tepatnya subuh ya, jam 3 malam di sana. Ada ayam. Gado-gado Baji. Gado-gado Baji ya. Nasi ayam. Nasi goreng. Bang, terus kenapa kalau udah capek? Bisa? Iya. Serius? Capek aja. Udah capek nih, harus sendiri. Berarti izinnya udah nggak ada lagi? Kalau ditangkap ya pulang. Oh, tangkap pulang. Tapi kemarin itu apa? Ada. Makanya dagang dagang gini aja bertangkap ya? Hah? Gitu. Ayo Baji es Baru ditangkap pulang. Baji es Oh iya. Maaf ya. Ya, beginilah suasana di sekitar Masjidil Haram malam hari Bada Isya. Suasananya ramai, jamaah dari berbagai negara baru saja pulang dari melaksanakan sholat Isya. Dan saya berada di jalan menuju ke Masjidil Haram. Sini banyak PKI yang berjualan. Es. Wih, mantap. Masakan Indonesia ya? Wih, mantap. Es campur. Gado-gado Baji. Gado-gado Baji ya. Nasi ayam. Nasi goreng. Ayo tahu isi pagi. Bang, terus kenapa kalau udah capek? Bisa? Iya. Serius? Capek aja. Udah capek nih, harus sendiri. Berarti izinnya udah nggak ada lagi? Kalau ditangkap ya pulang. Oh, tangkap pulang. Tapi kemarin itu apa? Ada. Makanya dagang dagang gini aja bertangkap ya? Hah? Karena lebih bebas dan mungkin gaji yang didapatkannya lebih besar. Karena kalau terikat dengan majikan atau mau TKA maupun TKW ya, mau terikat dengan majikan untuk syarikat itu pasti gajinya itu 1.500 paling besar. Dan itu pun jarang 1.500. Kalau dia di luar syarikat atau di luar majikan ya disebutnya kaburan. Karena kaburan itu bebas, tidak terikat dengan syarikat atau majikan. Bahkan kaburan itu yang mempunyai kuasanya itu adalah si yang kerja, bukan majikannya.
dan gajinya pun itu sangat lumayan besar ya, sekitar 2.500 bahkan ada yang sampai 3.000. Itu untuk ART biasa. Nah, apalagi dengan kaburan itu, hanya dengan dia membawa iqomah, dia bisa kerja dimanapun, di salon dia bisa kerja, dia bisa bekerja di perhotelan juga, dan juga dia bisa kerja di tempat malam ya, seperti klub atau apalah. Apalagi negara kota tujuannya itu adalah Jeddah, kebanyakan Jeddah sih ya, karena yang mereka tuju itu Jeddah. Di Jeddah itu bisa dibilang kota bebas. Kalau di Mekah itu mereka tuh bisa bekerja sebagai pembersih di daerah Ka'bah, jadi bisa kapanpun dia beribadah di depan Ka'bah ya, dan digaji juga gitu. Kapan lagi bisa seperti itu? Karena saya tidak tahan dengan sikap majikan dan gaji yang ditahan tidak diberikan ke saya, ditahan berbulan-bulan, dan juga majikan laki-laki yang sangat kasar ya, dan juga sering melakukan pelecehan terhadap saya, dan juga pekerjaan yang sangat berat di sana, dan akses komunikasi dibatasi, juga makan dan minum saya pun dibatasi. Lalu saya kabur tepatnya subuh ya, jam 3 malam di sana, jam 3 subuh. Saya bawa semua baju dan perlengkapan saya. Ya, bisa dibilang jalur ilegal. Usianya masih 16 tahun, belum cukup umur. Tapi di situ sponsor mengiyakan bahwa katanya bisa berangkat ke luar negeri atau bekerja di Arab Saudi dengan ditambahkan umurnya. Jadi itu menurut sponsor saya itu semua yang handle sponsor saya. Jadi katanya kamu nggak perlu tahu apapun. Yang penting kamu mengikuti prosedurnya aja, prosesnya aja yang saya arahkan seperti itu. Saya diproses medikal, setelah hasil medikal keluar, lalu saya ditampung, saya dilarang untuk pulang, saya tidak boleh pulang. Jadi saya ditahan di penampungan itu, tidak boleh keluar sama sekali. Gerbang itu dikunci, nggak ada yang kebuka untuk para TKW itu semuanya. Di daerah Jakarta Timur, Condet. Lalu setelah itu mungkin saya hampir 1 bulan di sana. Lalu saya diterbangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Itu pun waktu di Bandara Soekarno-Hatta, kita itu dilarang mengatakan bahwa kita mau berangkat ke Arab Saudi itu dengan tujuan bekerja, itu dilarang, tidak boleh. Ini doang aja lah. Kalau namanya ilegal kita susah menyelesaikannya. Ini fakta saja. Ya tentu di perwakilan sana ada tempat atau shelter lah. Nah itu mungkin ada yang WNI yang bermasalah di sana. Memang konon kabarnya banyak yang sebagai pekerja migran. Tentu pemerintah punya tanggung jawab memastikan pelindungan terhadap mereka sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Nah Kemnaker mengambil bagian dalam konteks hubungan kerjanya. Tetapi memang kita juga mengalami kesulitan ketika misalnya dia katakan saya tidak dibayar gajinya. Kemudian saya misalnya upahnya kurang misalnya.
Nah, bagaimana kita mau membantu mereka untuk menagih utangnya, bukan utangnya, menagih gajinya ketika tidak punya dokumen sama sekali, apalagi misalnya kontrak. Dasarnya apa kita mau menuntut mereka? Ada bukti nggak bahwa saya bekerja pada majikan A, rumah B misalnya? Nggak ada bukti. Maka pemerintah akan kesulitan melakukan pendampingan terhadap mereka. Tapi prinsipnya, pemerintah punya tanggung jawab melindungi mereka. Karena mereka sebagai warga negara Indonesia. Nah, tentu kalau di sana kapuran yang seperti apa, kami juga tidak memahami betul tentang TKI kapuran di Arab Saudi. Karena data di pemerintah ya tentu data yang secara prosedural. Itu yang kami pahami. Kami tidak bisa komentar gimana yang kapuran.